Saudara, warga Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dihebohkan dengan pembunuhan yang menewaskan seorang warga bernama Anwar pada 22 September kemarin. Ternyata pelaku merupakan tetangga korban. Pelaku menghantam korban menggunakan cangkul hingga tewas. Lantas, apa yang menjadi motif dari pembunuhan ini? Lengkapnya ikuti penelusuran kami. Kejadian bermula saat pelaku dan korban bertemu. Pelaku AJ mengaku sakit hati lantaran dirinya kerap dihina korban. Penganiayaan hingga berujung pembunuhan tidak terhindarkan. Pelaku pun mengaku dirinya tidak menyesal atas perbuatan yang ia lakukan. Tim gelar perkara mengkonfirmasi pihak kepolisian bahwa pelaku secara spontan membunuh korban. Namun rasa sakit hati pelaku dipendam sejak lama. Terungkap perkara ini, yang jelas pertama setelah kejadian kami menerima laporan dari warga setempat, otomatis untuk piket dan KSPK itu mendatangi lokasi, dan saya juga mendatangi lokasi, dengan polsek setempat pun juga mendatangi lokasi. Setelah datang ke lokasi kita cek TKP-nya dan langsung karena warga juga ada yang mengetahui kejadian tersebut, sehingga kita sudah tahu langsung identitas pelaku. Langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan untuk di TKP langsung kita olah TKP, untuk unit identifikasi kami olah TKP, mengamankan barang bukti, cangkul yang digunakan oleh pelaku, karena ditinggal oleh pelaku pada saat setelah memukulkan cangkul tersebut ke arah kepala korban. Nah, kita langsung pengejaran. Di wilayah seputar TKP. Memang kebetulan keluarga dari pelaku banyak di situ, keluarga korban juga banyak daerah situ. Pokoknya kita kejar terus sampai, karena kejadian itu sekitar jam 17:00 WIB. Kalau nggak salah kejadian kurang lebih. Kita sisir lokasi, kita cek semua kemungkinan yang tempat si pelaku ini melarikan diri ya. Sudah kita cek, alhamdulillah sampai malam dan sampai subuhnya lagi berhasil kita temukan pelaku. Tangkap, kita interogasi. Dia dari TKP dia lari ke arah jalan besar katanya. Dia naik mobil angkutan kota, terus dianya sempat sembunyi di kayak ruko lah ya, kayak ruko-ruko gitu kosong. Dia sembunyi, terus dia jalan lagi sampai malam-malam, terus alhamdulillah kita berhasil mengamankan pelaku. Jadi berniat pada saat itu pelaku untuk melarikan diri ya Pak? Ya. Kejadian. Betul sekali. Motifnya sendiri ini dari keterangan si pelaku, dia sih tersinggung ya. Ada beberapa kali katanya korban sempat nanya menghina lah, istilahnya menghina ini tentang ya macam-macam lah katanya, sehingga si pelaku tersinggung dan langsung dia pukul pakai cangkul. Si korban itu lagi duduk di tempat bangunan rumah yang baru mau dibangun. Posisinya emang ada cangkul, ada alat yang lain juga. Yang untuk korban menghina pelaku ini sudah berlangsung lama atau seperti apa Pak? Dan hubungan antara keduanya itu seperti apa? Jadi kalau ini dari keterangan tersangka ya, dari tersangka bilang memang beberapa kali katanya ngina katanya kan, tapi omongan nih dari perkataan aja bukan. Terus nah, untuk hubungan sendiri korban dengan pelaku ya tetangga aja, karena tetangga seputaran situ rumahnya dekat. Dia bilang stres deh gitu, pokoknya hinaan-hinaan yang ya menurut pendapat pelaku ini tidak pantas menurut pendapat pelaku ya. Nah, jadi sehingga dia emosi, dia langsung ngambil cangkul, dia pukul kepalanya ke arah. Mereka berdua tetangga udah lama ya? Udah lama. Nah, tapi untuk peristiwa penghinaan itu baru belakangan ini? Iya, baru belakangan ini. Kalau keterangan dari pelaku ya. Dan ancaman hukumannya? Kami terapkan dia, pelaku itu 351 ayat 338 KUHP, pasal 338 KUHP, kita juntuhkan 351 ayat 3 karena korban meninggal dunia.
Untuk ancaman hukuman lumayan besar itu Pak, sekitar 10 tahun kalau 338. Kalau untuk motif dia dimasukkan berencana mungkin kayaknya enggak, karena yang itu kayak spontan juga ya. Nah, jadi untuk unsur berencananya tidak ada. Pelaku ini diketahui belakangan kerjanya apa Pak? Pelaku ini serabutan kerjanya, jadi ya nggak ada kerja istilahnya. Mau ini ikut, ya kerjain, ikut sini, ikut sana gitu. Dari pengakuan pelaku tak ada rasa penyesalan sedikit pun. Pelaku mengaku kesal karena korban kerap menghina dirinya juga keluarga pelaku. Aksinya masuk jeruji besi pun tak pelaku permasalahkan. Benar korban menghina Bapak? Benar. Menghinanya kayak gimana? Ya menghinanya kayak dari permainan, bukan waktu hari itu kutanya. Tahu-tahu jawab dia kan, yang ini bukan. Ya aku refleks aja. Langsung aku keluar dari rumah, aku lihat ada cangkul, langsung aja aku hantam dengan cangkul. Permainan apa itu maksudnya? Ya permainan adalah saling tanya, saling jawab lah. Kayak gimana tuh saling tanya, saling jawabnya? Dia kata aku kan tanya Mbak macam ini, Mbak ya mohon maaf ya Mbak ya. Mbak punya siapa? Punya aku punya siapa? Punya Mbak. Mbak dari mana? Aku dari sini. Dari situ tuh Si Anwarnya menghina Bapak udah lama? Udah lama. Udah lama. Tetangganya udah lama? Udah lama, sempat tinggal satu rumah. Sempat tinggal satu rumah. Si korban menghina Bapak udah baru-baru ini atau udah lama? Udah lama, Pak. Sempat dibilangin nggak kemarin? Maksudnya dibilangin baik-baik, kayak jangan ginilah, jangan gitulah. Udah, orang tua aku yang asli dulu. Orang tua aku ada orang tua aku yang kandung yang asli dulu, udah kasih tahu Umar kan, udah kasih peringatan Umar itu, udah ditempeleng, udah dihukum, udah dirotan. Bapak sama si Anwar gimana, harmonis, baik-baik aja atau memang sering berantem? Enggak harmonis aja, aku enggak pernah berantem. Yang sering nyakit aku Anwar. Dia masuk ke rumah, dia pukul aku punya adik. Si Anwar ini yang Bapak bunuh ini? Iya, mukul adikku dalam rumah, satu. Yang kedua, ya sering tempeleng aku Anwar. Berarti memang Bapak sama si Anwar ini emang tidak harmonis ya? Ya tidak harmonis lah. Tapi memang pernah tinggal serumah? Pernah tinggal serumah. Sakit hati aja ya berarti? Karena sakit hati Bapak sama si Anwar ya? Iyalah, boleh katakan aja lah, katakan aja spontan aku bunuh dia. Berarti waktu kejadian cangkulnya memang ada di sana Bapak? Ayah ada di sana, ada tempat bangunan rumah, bukan aku bawa dari rumah, bukan. Memang ada di saat kejadian? Iya. Pada saat itu kondisi lagi sepi? Di mana, Pak? Masih ada orang di depan tuh, ada wanita dua, agak dewasa, agak setengah dewasa wanitanya. Di dalam tuh ada laki-laki dua yang lagi kerja. Bapak pukul berapa kali dia? Aku pukul sekitar 4 kalian lah. Pakai cangkul? Iya pakai cangkul. Apa yang Bapak pukul? Pertama muka depan, kedua sini, ketiga sini, keempat nih, arah sini. Terus udah lihat dia darah-darah, udah berdarah, udah meninggal? Enggak, dia tuh posisinya macam itu, langsung melengkung macam itu dia posisinya. Berarti Bapak pukul bertubi-tubi gitu ya? Iyalah, dia nggak bersuara lagi. Memang aku mau bunuh lah Mbak, macam itu aja Mbak. Lebih baik aku cepat kan. Nggak sampai 5 menit rencananya. Pukul 4:20 itu udah ada rencana, langsung keluar, langsung jadi. Dari kajian kriminologi, sakit hati yang berujung tindakan kriminal pembunuhan dipicu akibat adanya peluang pelaku. Orang terdekat pun terkadang menjadi yang utama dalam aksi kriminal ini. Dalam hal ini dinilai diperlukan adanya mediasi dari pihak keluarga. Pak, terkait dengan fenomena sakit hati yang berujung tindakan pembunuhan, ini kalau Bapak melihatnya sendiri seperti apa Pak? Ya, perlu kita pahami dulu bersama bahwa tindak kejahatan itu pasti timbul karena ada hal-hal yang bisa menyulut emosi ya. Nah, menyulut emosi itu apabila tidak terkendali bisa mengakibatkan perbuatan yang tidak terkendali, khususnya perbuatan pidana. Nah, dari perbuatan pidana tersebut nanti akan kita lihat bagaimana kronologis, bagaimana duduk perkara di awalnya dimulai dari seperti apa, seperti itu. Nah, jadi memang dalam kita melihat kasus-kasus pidana itu memang biasanya dilihat dari faktor pemicunya dulu, ya. Misalnya pemicunya itu bisa saja sakit hati, bisa juga mungkin pemicunya itu mungkin karena perasaan rendah diri atau segala macam, direndahkan segala macam seperti itu mungkin.
pembunuhan itu terjadi, sudah dipastikan bahwa pembunuhan itu terjadi, pasti rata-rata kebanyakan dilakukan oleh orang dekat. Orang yang dekat itu dalam artian dia memahami, ya, memahami situasi atau domisilinya dekat dengan si korban, seperti itu kan. Nah, kalau yang tidak dekat itu biasanya yang kejahatan yang misalnya memang sudah direncanakan sebelumnya, ya, seperti itu, misalnya perampokan segala macam, bisa jadi dari orang luar. Itu pun dia harus menggambar atau memahami dulu seluk-beluk atau daerah yang akan dilakukan tindak kejahatan itu. Itu artinya sakit hati ini memang menjadi faktor yang serius untuk terjadinya tindak kriminal, ya Pak, ya. Itu juga didasari sama berdasarkan psikologis dari pelakunya sendiri atau? Iya. Artinya bisa sakit hati itu apabila tidak ada penyalurannya, ya, dari sisi psikologis dan sisi kriminologinya atau kejahatan itu tidak ada penyaluran atau tidak terselesaikan, maka akan menimbulkan konflik kebatinan atau konflik di dalam diri dia sendiri. Ya, saya pikir peran serta dari keluarga-keluarga terdekat, ya, keluarga-keluarga terdekat yang memahami situasi dan kondisi itu. Nah, jadi kalau dia melihat peristiwa atau kejadian-kejadian seperti ini, sedapat mungkin untuk didamaikan lah, dimusyawarahkan, didamaikan, seperti itu kan. Karena sesuatu yang terpendam itu, apalagi disulut ada pemicunya emosi, itu bisa menimbulkan kejahatan dalam hal ini atau tindak pidana. Saudara tersinggung dan sakit hati lantaran sering dihina menjadi pemicu tersangka AJ membunuh korban A yang merupakan tetangganya sendiri. Atas perbuatannya, kini tersangka AJ ditahan di Polrestabes Palembang dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Reski Oktora, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.